Sama seperti proses sebelumnya, kita menyediakan 4 bilah pagar bambu. Pagar bambu sekali lagi digunakan sebagai cetakan agar prosesnya lebih efisien dan efektif karena kita bisa melakukan pemadatan sehingga tidak terlalu memakan tempat. Kita masukkan limbah apapun yang kita punyai, mulai dari daun-daun kering yang terdapat di sekitar rumah kita. Pada kesempatan ini prosesnya adalah sama. Setelah bahan organik dengan CN rasio tinggi, kita tambahkan dengan pupuk organik setengah jadi atau yang sudah jadi, yang notabene adalah CN rasionya rendah. Hal ini untuk membantu menurunkan CN rasio secara total, selain juga untuk menambahkan mikroorganisme. Setelah itu kita tambahkan dedak dan kita siram dengan larutan pengurai. Penyiraman ini adalah tergantung daripada jenis bahan yang kita aplikasikan ya. Tentunya volume penyiraman ini semakin kering bahan akan semakin banyak air yang kita siramkan untuk mendapatkan kelembapan 60%. Berikutnya kita aplikasikan bekas babat rumput. Tentu saja bekas babat rumput ini mempunyai CN rasio yang cukup rendah dan mudah hancur. Lapis berikutnya kita berikan juga pupuk kandang, dedak, dan kita siram kembali dengan larutan pengurai. Kita juga mengaplikasikan daun bambu. Daun bambu ini berfungsi juga sebagai sumber trichoderma. Untuk bahan-bahan yang besar, kita bisa menghancurkan dalam potongan-potongan yang lebih kecil. Ya, seperti yang pernah dijelaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan, ukuran ini adalah untuk memperluas permukaan yang kontak dengan mikroorganisme sehingga proses pengomposannya bisa lebih cepat. Intinya kita masukkan bahan apapun, kalau bisa berukuran yang lebih kecil, dan kita lakukan selang-seling antara bahan organik yang CN rasionya tinggi, pupuk kandang, dedak, di atasnya kita berikan larutan pengurai. Jadi proses ini tidak harus sekali jadi ya teman-teman, sobat semua. Tetapi teman-teman bisa melakukan secara bertahap tergantung dari ketersediaan bahan organik atau limbah organik yang ada di sekitar kita. Sehingga bahan organik apapun di sekitar kita itu kita olah dan tidak ada sedikit pun bahan organik yang terbuang. Kemudian sama dengan sebelumnya kita melakukan penutupan dengan plastik. Plastik ini kita menggunakan plastik UV yang harganya sekitar 38.000 1 meter kali 3 meter.
dan itu tergolong cukup murah dibandingkan kita membeli terpal yang harganya itu sekitar 200.000 dan hanya bertahan 1 tahun. Sementara plastik UV ini sekali lagi bisa bertahan paling tidak sampai 5 tahun.